menolak lupa dengan si setan predator seksual. Pria dengan wajah lugu namun sangat biadab, pecinta lubang belakang. Reinhard Tambos Maruli Tua Sinaga, atau lebih dikenal dengan Reinhard Sinaga, lahir di Jambi pada tanggal 19 Februari 1983. Ia merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Anak pertama dari 3 bersaudara ini merupakan lulusan Universitas Indonesia (UI). Reinhard Sinaga menyelesaikan gelar S1 arsitekturnya sebelum berangkat ke Inggris. Reinhard Sinaga kemudian menempuh pendidikan S2 jurusan Sosiologi di Manchester University pada tahun 2012. Kemudian ia melanjutkan kuliah S3 untuk gelar PhD jurusan Studi Human Geography di Universitas Leeds. Reinhard digambarkan pihak keluarganya sebagai anak yang cerdas, baik, rajin beribadah, rajin ke gereja. Namun, mereka tidak mengetahui bahwa dia adalah pemerkosa berdarah dingin, licik, dan penuh perhitungan. Reinhard Sinaga dihukum penjara seumur hidup oleh pengadilan Manchester, Inggris pada Januari 2020 setelah dinyatakan bersalah dalam 159 kasus pemerkosaan dan serangan seksual terhadap 48 korban pria selama rentang waktu 2,5 tahun dari 1 Januari 2015 sampai 2 Juni 2017. Dia ini adalah pelaku pemerkosaan berantai terbesar dalam sejarah Inggris. Seperti yang diketahui, awal mula kasusnya terungkap adalah pada tanggal 2 Juni 2017. Pria yang akrab disapa Rein ini dilaporkan memperkosa seorang pria di kediamannya. Jadi, Reinhard ini membuntuti calon korban yang terpisah dari teman-temannya usai berhura-hura di klub pada malam hari. Reinhard kemudian menggiring calon korbannya ke apartemennya di Jalan Princess, kota Manchester. Setelah korban ini sampai ke apartemennya, mereka lalu dibius dengan minuman yang sudah dicampuri oleh obat rahasia milik Rein, yaitu campuran obat bius GHB dan alkohol dalam jumlah besar yang menyebabkan banyak korban kehilangan ingatan atas apa yang terjadi. Yang lebih mengerikannya adalah salah satu efek obat itu adalah tubuh korban menjadi melonggar dan mudah dipenetrasi sehingga tidak menyadari apa yang terjadi pada mereka. Setelah korban kehilangan kesadaran, barulah Rein langsung melakukan pemerkosaan. Sejumlah korban bahkan diperkosa berkali-kali oleh Rein dan difilmkan dengan menggunakan 2 telepon selulernya, satu untuk jarak dekat dan satu untuk jarak jauh. Dan dia ini selalu mencari mangsa dengan mengulang caranya seperti itu. Dia benar-benar sudah ketagihan dan selalu merekamnya untuk dokumentasi koleksi pribadinya sendiri. Hari apesnya pun tiba. Kala itu, pada tanggal 2 Juni 2017, pria yang akrab disapa Rein ini dilaporkan telah memperkosa seorang pria di kediamannya. Rein kala itu membawa pria ke apartemennya, lalu membiusnya dengan minuman. Setelah korban kehilangan kesadaran, kemudian Rein langsung melakukan pemerkosaan sambil merekamnya. Namun, tidak seperti yang lain, korban satu ini sadar lebih cepat. Korban pun kaget begitu melihat Rein dalam keadaan tanpa busana, dan korban pun berusaha melawannya. Perkelahian pun terjadi. Si korban langsung bangun dan menghajar Rein hingga terluka babak belur. Curiga apa yang ia alami, si korban pun terus memaksa dan menghajar tersangka untuk meminta PIN ponselnya. Dan betapa kagetnya korban saat membuka ponsel Rein yang isinya tentang foto dan video asustilanya. Kemudian Rein pun kembali dihajar hingga tak berdaya.
hingga akhirnya korban memutuskan untuk menelpon polisi setempat, melaporkan kejadian tersebut. Akhirnya polisi pun datang dan Rain dibawa ke rumah sakit. Korban diinterogasi oleh polisi dan ditangkap karena dicurigai melakukan penyerangan. Namun, status si korban berubah ketika penyidik memeriksa ponsel Rain dan menemukan video asustilanya. Polisi kemudian menelusuri para korban yang diperkirakan mencapai lebih dari 200 orang. Kemudian polisi pun melakukan pendalaman atas kasus ini. Dalam penyelidikan ini dipimpin oleh 3 detektif polisi yang pada awalnya tak menyangka bahwa kasus yang melibatkan Reinhard Sinaga ini berjumlah sebanyak ini. Salah satu detektif yang berbicara ini mengisahkan bagaimana Reinhard mengelak semua tuduhan saat wawancara pertama, meskipun bukti video menyatakan sebaliknya. Reinhard saat itu hanya berbaring di sana. Dari awal dia hanya menangis untuk mengelabuhi para petugas. Rain pun langsung tidak bisa berbuat apa-apa lagi ketika polisi menemukan bukti yang menguatkannya, yaitu beberapa handphone dan 5 laptop. Ketika diperiksa, di dalamnya ada 3 terabyte data atau setara dengan 750.000 foto dan 750 DVD yang isinya sangat mengerikan. Rain berpesta sendirian menikmati para korbannya yang tidak sadarkan diri di kediamannya. Kekerasan seksual pun juga diberikan kepada para korbannya itu demi memuaskan hasrat bejatnya itu. Dari bukti-bukti ini, terutama video saat dia memperkaos korbannya selama berjam-jam, serta foto-foto, polisi mulai melacak para korban. Sebagian korban mengatakan mereka bahkan belum memberitahu keluarga atau teman karena mereka trauma. Kepolisian Manchester mengatakan para korban lain sulit diidentifikasi karena stigma dan perasaan malu menjadi korban pemerkosaan pria. Polisi pun bekerja sama dengan unit rumah sakit yang khusus menangani serangan seksual di Manchester. Karena sebagian korban tidak menyadari diperkosa sampai dikontak dan diberitahu oleh polisi. Dan dalam putusannya, Reinhard Sinaga dinyatakan dihukum seumur hidup oleh pengadilan Manchester, Inggris dalam 159 kasus pemerkosaan dan serangan seksual terhadap 48 korban pria. Selama rentan waktu 2,5 tahun dari 1 Januari 2015 sampai 2 Juni 2017. Di antara 150 kasus tersebut terdapat 136 pemerkosaan di mana sejumlah korban diperkosa berkali-kali. Berdasarkan sistem hukum Inggris, identitas korban pemerkosaan termasuk nama tidak boleh diungkap seumur hidup kecuali korban memilih untuk membuka jati dirinya. Dalam putusannya kala itu, Reinhard digambarkan sebagai predator seksual setan yang tidak akan pernah aman untuk dibebaskan. Hakim memutuskan Reinhard harus menjalani minimal 30 tahun masa hukumannya sebelum boleh mengajukan pengampunan. Pejabat dari unit kejahatan khusus Kepolisian Manchester Raya, Mabs Hussain, menyebutkan perkosaan berantai ini adalah kasus pemerkosaan terbesar dalam sejarah hukum Inggris. Ia juga menambahkan bukti video pemerkosaan yang direkam oleh Reinhard. Begitu banyaknya seperti layaknya menyaksikan 1.500 film di DVD. Hussain juga mengatakan Reinhard Sinaga adalah individu bejat yang mencari sasaran pria yang rentan yang tengah mabuk setelah keluar malam. Reinhard juga disebutkan mengambil barang-barang milik korban, termasuk jam, kartu identitas,
dan mengambil gambar profil akun Facebook dari sebagian besar korban sebagai kenang-kenangan jikalau mereka sudah pernah ditaklukkan olehnya. Dan semua korbannya adalah pria Inggris berkulit putih, dan sebagian besar adalah heteroseksual dan 3 homoseksual. Dan benar, pada akhirnya Reinhard Sinaga ini mengakui bahwa dia adalah gay. Dia juga mengakui telah melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis kurang lebih dengan 200 orang. Tentu sudah jelas Reinhard Sinaga akan menjadi bulan-bulanan atas perbuatannya di dalam penjara. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang orang seperti ini? Orang ini benar-benar membuat malu negara Indonesia. Semoga cerita kriminal kali ini bisa kita jadikan pelajaran agar hal-hal buruk tidak terjadi pada kita dan orang-orang terdekat kita. Jika ada kurang lengkapnya cerita, perbedaan nama, tempat, salah kata, atau yang lainnya, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Terima kasih dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.